Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Oh, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri Rumah Juragan Darta. Perkenalkan, namaku Ella. Aku ingin menceritakan atas apa yang terjadi padaku ketika aku masih berumur 20 tahun. Aku ingat pada saat itu, di awal tahun 1990, tepatnya di salah satu kampung yang letaknya paling ujung di daerah Ciwidey, aku duduk termenung di samping ibuku yang terbaring lemah. Ibuku sakit dan belum sembuh hingga hari ini. Sudah hampir sebulan dia batuk dan menggigil setiap malam di tempat tidurnya itu. Aku tahu dia sakit parah karena di dalam batuknya itu aku bisa melihat titik darah tipis yang muncul dari bibirnya yang pucat. Tapi tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk menyembuhkannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah memberikan beberapa obat racikan yang aku ambil dari kebun tetangga. Aku menggodoknya di dalam air panas dan meminumkan airnya sambil berharap dia cepat sembuh dari sakitnya. Bu, sudah malam, istirahat aja dulu ya, bisikku sambil mengusap keningnya yang demam. Ibuku hanya tersenyum tipis. Aku bisa melihat bahwa senyumannya itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang ia derita. Beberapa kali aku membawa ibu ke tukang pijat yang ada di kampung, tapi hal itu hanya mengurangi rasa sakitnya saja. Kata tukang pijat itu, obat-obatan yang aku buat tidak akan cukup untuk menyembuhkannya. Aku harus membawanya ke kota agar diobati dengan tepat. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Biaya yang harus aku keluarkan tidaklah sedikit apabila aku harus membawa ibu ke kota. Saudara-saudaraku yang tinggal di kampung juga seperti tidak bisa membantuku karena hidup mereka juga tidak jauh berbeda denganku. Ingin rasanya aku meminjam uang kepada orang-orang kaya yang ada di kampung, tapi ibu selalu melarangku. Dia hanya berkata bahwa aku tidak perlu khawatir akan kesehatannya. Tapi aku malah lebih khawatir ketika ibu berkata seperti itu, sehingga aku terus berpikir bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk membawa ibu ke kota. Upah dari mengurus sawah milik Pak Mantri hanya bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Selain itu, tidak ada apapun lagi yang bisa dijual untuk membawa ibu ke kota dan diobati. Aku benar-benar bingung. Ingin rasanya menangis dan berteriak, tapi aku tidak bisa melakukan itu di hadapan ibu. Aku harus terlihat tegar karena hanya akulah keluarga yang tersisa. Setelah ibu beristirahat, aku akhirnya keluar dari kamar. Lalu aku pergi keluar rumah dan duduk di halaman sambil menatap langit malam. Aku bingung harus bagaimana. Aku hanya bisa terdiam dan melamun atas apa yang terjadi. Di tengah-tengah lamunanku, tiba-tiba aku melihat seseorang yang datang ke arahku. Dia adalah Celilis, tetangga sebelah rumah yang sering membantuku dan ibu pada saat itu. Neng Ella,
teriaknya dari arah jalanan desa. Dia menghampiriku sambil mengangkat salah satu tangannya. Aku yang sedang duduk di sana langsung berdiri dan menghampirinya. "Ada apa, Cek? Malam-malam datang ke sini?" tanya aku dengan nada yang pelan. Celilis mengangkat tangannya. Dia mengatur nafasnya pelan. Lalu tak lama kemudian ia pun berkata, "Begini, Neng. Kalau Neng Ela masih butuh pekerjaan, kebetulan ini ada. Ya siapa tahu upahnya bisa bantu-bantu buat pengobatan ibunya Neng." Aku terdiam sebentar, rasanya ini sedikit mendadak. Sebentar, Cek. Memangnya pekerjaannya apa?" tanyaku dengan nada penasaran. Celilis langsung mengajakku untuk duduk di halaman. Dia melirik ke arah dalam rumah, dan di sana ia melihat ibuku sudah tertidur pulas. "Jadi begini, saya kan udah kebiasaan nih bantu-bantu di rumah orang, jadi buruh cuci, tukang bersih-bersih, dan jagain rumah itu kalau pemiliknya tidak ada. Nah, tadi ada yang datang ke rumah. Katanya saya diberi pekerjaan untuk membereskan rumah selama seminggu. Tapi saya lagi nggak bisa sekarang. Kan tahu sendiri saya baru lahiran, Neng. Masa si orok langsung ditinggalin begitu aja?" katanya sambil melirik ke arah rumahnya yang berada tepat di sebelah rumahku. "Nah, karena saya tahu Neng Ela pasti lagi butuh uang tambahan, jadi saya mau nawarin Neng Ela kerja di sana. Ya lumayan seminggu atuh, Neng. Bisalah untuk ongkos antar ibu periksa ke kota. Soalnya kan katanya ibu kamu harus dibawa ke kota." Aku menghela nafas panjang. Rasanya aku sedikit ragu apabila harus meninggalkan ibu sendirian di rumah. Tapi di satu sisi aku juga butuh uang. Aku terdiam cukup lama dan Celilis pun sepertinya tahu apa yang aku khawatirkan. "Kalau masalah ibu kamu mah gak usah khawatir. Nanti biar saya aja yang jaga sambil bawa si orok. Soalnya kan kita tetangga," kata Celilis yang coba meyakinkanku. "Saya sengaja langsung datang malam-malam karena besok kamu harus sudah langsung kerja." Aku menatap Celilis, dan di sana aku merasa lega karena Celilis mau menggantikan aku ketika aku bekerja. Emangnya rumah mana, cuy, yang harus saya jaga?" tanyaku dengan nada yang pelan. Celilis terdiam. Dia melirik ke ujung jalanan kampung secara perlahan, lalu berkata padaku, "Rumah yang dulu dipakai sama Juragan Darta," jawabnya dengan nada yang pelan. "Hah? Rumah Juragan Darta yang ada di ujung bukit?" tanyaku kembali dengan nada sedikit kaget. Celilis mengangguk pelan. Dia tahu bahwa aku akan bereaksi seperti itu. Aku berkata seperti itu bukan tanpa sebab, karena aku tahu bahwa rumah Juragan Darta itu sudah hampir 1 tahun sudah tidak ditinggali, katanya. Semenjak dia mengalami perampokan di rumah itu yang menewaskan istri dan anaknya, dia jadi tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Semenjak kejadian itu, rumah Juragan Darta menjadi kosong. Dan menurut beberapa cerita dari warga kampung, terkadang arwah dari anak dan istrinya suka muncul di dalam rumah, dan rumah itu sekarang terbengkalai sehingga para warga enggan melewati rumah itu kalau sore ataupun malam. Bu Lilis langsung menatapku. Dia pasti tahu bahwa aku ketakutan pada rumah itu karena cerita-cerita yang beredar begitu menyeramkan. Katanya, arwah istri dan anaknya selalu muncul dengan penuh luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan hal itu membuatku hanya bisa menahan nafas ketika mendengar cerita dari Celilis. "Neng Ela, saya tahu kamu pasti takut atas apa yang kamu pernah dengar tentang rumah itu. Tapi gini, kemarin ada yang bilang bahwa rumah itu sudah dibeli oleh seseorang dari kota, dan sekarang rumah itu bukan milik Juragan Darta lagi. Nah, karena si pemilik yang baru itu kepengen rumahnya dibersihin, jadi dia nyuruh orang supaya rumah itu layak ditinggali. Dan katanya juga mah, dia bawa Mbah Diman. Jadi kamu gak perlu khawatir, karena selain kamu ada juga beberapa orang yang kerja di sana." "Mbah Diman?" tanyaku heran. Celilis mengangguk. Ya, Mbah Diman memang terkenal dekat dengan Juragan Darta. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang menjaga rumah itu beberapa bulan sesudah ditinggalkan oleh Juragan Darta. Ada juga cerita
bahwa Juragan Darta membawa beberapa paranormal dan Badiman ke rumah itu. Hal itu dia lakukan agar membuat kedua arwah itu tenang, sehingga dia adalah orang yang paling tahu tentang rumah itu. Katanya sih ada barang-barang milik Juragan Darta yang masih tersimpan di sana. Jadi Badiman disuruh untuk pindahin, karena kan itu udah jadi milik orang lain sekarang. Lanjut Celilis. Aku hanya bisa mengangguk pelan ketika mendengar hal itu, dan Celilis juga sepertinya mengerti apa yang aku takutkan. Saya tahu, si Neng pasti takut. Tapi coba abaikan dulu. Pertama, di sana itu cuma nggak Neng aja yang kerja, pasti ada yang lain. Dan kedua, upahnya lumayan besar. Bahkan kalau Neng mau dan besok akan berangkat, Neng udah langsung digaji setengahnya, kata Celilis mencoba membujukku. Cuma seminggu aja, sayang kalau nggak diambil. Ini mas saya langsung aja ke Neng Ela teh, karena kasihan buat Neng Ela sama si ibu, sehingga langsung aja nawarin ke sini, nggak ke orang lain. Aku menunduk mendengar hal itu. Jujur, aku memang takut. Apalagi cerita-cerita tentang rumah Juragan Darta yang kosong membuatku merinding. Tapi di sisi lain, aku juga harus mengobati ibu dan harus mencari cara agar aku bisa segera membawa ibu ke kota secepat mungkin. Kubulatkan tekad. Dan pada saat itu juga aku mengangkat kembali wajahku dan melirik ke arahnya sambil mengangguk. Saya mau, Cek. Saya berani untuk kerja seminggu di sana. Wajah Celilis nampak lega ketika mendengar kata-kataku. Syukurlah kalau gitu besok pagi datang ke balai ya. Soalnya nanti ketemuan sama Mbah Diman dan bareng-bareng berangkat ke sananya. Kan lumayan jauh jaraknya. Harus ngelewatin jalanan ini hingga ke ujung, biar nantinya nggak nyasar pas di hutan bambu, kata Celilis yang mengakhiri obrolan pada malam itu. Setelahnya Celilis pun berpamitan untuk pulang. Sementara aku akhirnya kembali masuk ke dalam rumah menatap ibu yang tertidur dengan nafas yang berat. Semoga apa yang aku kerjakan nanti bisa membantu ibu untuk berobat ya, gumamku pada ibu dengan nada yang pelan. Keesokan harinya, tepatnya setelah aku meminta izin dan menitipkan ibu ke Celilis, aku kini sudah berada di balai warga. Terlihat ada dua orang lain yang berada di sana ketika aku datang. Dia adalah perempuan yang tidak aku kenal, dan salah satunya adalah seseorang yang sering aku lihat di pasar. Neng, tiba-tiba ada seseorang yang menyapaku dari arah belakang, dan ternyata itu adalah Abadiman. Dia berjalan ke arah kampung dan menghampiriku pada saat itu. Iya bah, jawabku sambil sedikit mengangguk. Abadiman mengangguk pelan, dan aku pun langsung bersalaman dengannya. Abadiman melirik ke arah dua orang itu dan menyapanya. Lalu setelah itu ia kembali lagi berkata padaku, sepertinya Lilis bisa meyakinkan kamu untuk kerja di rumah itu ya. Syukurlah, semoga nanti upahnya bisa dipakai untuk ibu kamu berobat ya. Soalnya Lilis sudah ngasih tahu bahwa dia digantikan oleh kamu, kata Abadiman. Aku mengangguk, dan di sana Abadiman langsung memperkenalkan dengan dua orang lain yang akan bekerja juga di rumah itu. Salah satu wanita selain aku yang duduk di dekat pintu balai warga adalah Rina. Katanya dia adalah orang dari kampung sebelah yang ikut membantu membersihkan rumah Juragan Darta bersamaku. Nampaknya Rina adalah orang yang tertutup, karena ketika aku menyapanya, dia hanya mengangguk dan tidak menjawab atas apa yang aku ucapkan. Selain itu, orang yang aku sering lihat di pasar itu bernama Tegar. Dia adalah seorang pemuda kampung yang merupakan preman pasar. Entah kenapa dia mau bekerja di rumah Juragan Darta. Namun yang pasti mungkin dia tertarik dengan upah yang besar. Ayo sini Neng, duduk, kata Badiman yang mengajakku bersama dengan mereka. Aku pun akhirnya berkumpul bersama dengan Rina dan Tegar. Badiman di sana menjelaskan tentang apa yang akan kami lakukan. Dia memberitahu bahwa tugas laki-laki adalah membersihkan halaman, sedangkan wanita bertugas untuk bersih-bersih. Selain itu,
Abadiman juga memberitahu bahwa nantinya kami harus mengecat atau membetulkan apapun yang bocor sehingga ketika penghuni baru dari rumah itu datang, rumah tersebut sudah siap untuk ditempati. Setelah itu, Abadiman tiba-tiba mengeluarkan uang dan membagikannya langsung kepada kami bertiga. Nah, ini uang muka untuk pembayaran kalian dan nanti sisanya akan dibayar apabila pekerjaan sudah beres, kata Badiman. Aku merasa senang ketika menerima uang tersebut. Ini lebih dari cukup untuk membawa ibu ke kota. Entah mengapa, Juragan Darta sampai mau mengeluarkan uang sebanyak ini. Aku sempat bertanya ke Badiman akan hal itu. Badiman berkata bahwa jarang ada orang yang mau untuk masuk ke rumah itu, sehingga Juragan Darta memberikan upah yang besar agar rumah itu bisa segera dibersihkan karena dia ingin ketika pemilik baru datang, mereka merasa nyaman di sana. Akhirnya, setelah kami menerima uang pembayaran di awal, kami pun mulai berangkat ke rumah Juragan Darta. Perjalanan menuju rumah Juragan Darta memang tidak mudah. Kami harus berjalan kaki meninggalkan kampung menuju jalan setapak yang menanjak. Di sisi kiri dan kanan hanyalah hutan bambu yang lebat. Bahkan saking lebatnya, cahaya matahari di siang itu tidak bisa menembus hingga ke bawah. Kami berjalan di bawah suara gesekan daun bambu yang tertiup angin. Dan semakin kami mendekat ke rumah Juragan Darta yang besar itu, seperti ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merebang. Jalan yang aku lalui ini penuh dengan rumput-rumput liar. Maklum saja, rumah ini tidak dihuni lagi selama setahun, sehingga wajar saja jalanannya jadi seperti ini. Aku berjalan di antara Badiman dan Tegar yang ada di belakang dan Rina yang berada di dekatku. Hanya diam tanpa pernah berkata. Setelah hampir setengah jam kami berjalan, Badiman yang berada di paling depan tiba-tiba berhenti. Sebentar lagi kita sudah sampai, katanya pelan. Aku langsung melihat Badiman menunjuk sesuatu di atas bukit dan di sanalah rumah Juragan Darta berada. Rumah itu nampak sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari rumah-rumah warga yang ada di kampung. Memang tidak banyak orang yang tahu betapa besarnya rumah Juragan Darta karena jalanan yang dilalui ini bukanlah jalan umum, tapi adalah milik Juragan Darta. Bahkan hutan bambu yang lebat ini adalah miliknya, sehingga wajar saja mereka hanya tahu dari cerita-cerita orang kampung yang pernah mampir atau sengaja lewat ke depan rumahnya. Aku bisa membayangkan bagaimana mewahnya dulu rumah ini, tapi sekarang yang terlihat hanyalah sebuah rumah yang sepi dan menyedihkan. Dinding-dindingnya tampak kusam dengan lumut-lumut yang hitam dan kehijauan, begitu pula dengan ilalang yang kini menutupi halamannya. Rumah itu benar-benar sunyi, sehingga aku sedikit ragu untuk melangkah ke rumah itu. Wah, banyak sekali ini yang harus dikerjakan, kata Tegar yang menatap rumah itu dari kejauhan. Badiman mengangguk. Dia menjelaskan kenapa Juragan Darta butuh banyak orang, karena pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Semakin mendekat ke arah halaman rumah itu, dia berkata pada Tegar yang berjalan di belakangnya. Tegar, tugas kamu mulai dari depan ya. Babat semua rumput liar ini, lalu bersihkan hingga ke belakang sana, kata Badiman yang menunjuk ke arah rumputan yang menutupi halaman. Tegar mengangguk sambil tersenyum. Lalu tak lama Badiman berjalan lagi ke arah pintu dan membukanya dengan kunci yang ia pegang. Nah, Ella sama Rina, bersihkan di dalam rumah ya. Nyapu, ngepel, buangin sampah, lap semua perabotan. Pokoknya kondisi di dalam rumah harus bersih. Aku dan Rina mengangguk sama seperti Tegar. Dan ketika Badiman selesai berkata seperti itu, tiba-tiba dia membuka pintu dan mengajak kami masuk ke dalam. Aku yang pertama kali masuk ke dalam takjub dengan isi di dalamnya. Meskipun kondisinya gelap dan berdebu,
tapi banyak sekali perabotan mewah seperti kursi dan lemari yang ditutupi oleh kain putih yang sudah kusam dan berdebu. Kami harus beresin ini semua, Bah. Tanyaku pelan. Bah Diman mengangguk. Dia sampai menunjuk ke arah langit-langit. Jangan lupa, langit-langitnya dibersihin juga. Biar nanti setelah itu dicat sama si Tegar. Aku dan Tegar mengangguk pelan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Rina bertanya dengan kedua tangan yang dirapatkan. Bah, apa benar kita akan diganggu? Soalnya serem rumahnya. Takutnya cerita-cerita itu benar dan kita bakal diganggu. Bah Diman hanya tersenyum mendengarnya. Tenang, saya sudah lama jaga tempat ini. Gak ada apa-apa, aman. Karena rumah ini memang sudah aman sekarang, jawabnya dengan pelan. Yang pasti, nanti bakal ada tugas bagi kalian yang harus segera kalian kerjakan sebelum memulai semuanya. Kami semua terdiam dan menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Supaya kita diberikan keselamatan, sebelum bekerja, kita harus buka semua kain penutup perabotan. Dan setelah itu, di dalam rumah ini akan banyak sekali cermin. Di setiap kamar, di lorong, bahkan di ruang makan. Nah, tugas kalian mengumpulkan semua cermin yang kalian temukan dan jangan sampai ada satupun yang terlewat. Lalu setelah itu, kalian harus menutup semua cermin yang ada di sini tanpa terkecuali. Kalian lepas semua cermin itu dan kalian tumpukan di halaman depan dalam keadaan tertutup kain putih. Tegar yang mendengar itu seketika langsung tersenyum lebar. Dia mendekat ke arah kami bertiga dan berkata, "Kenapa harus ditutup, Bah? Hantunya memang diam di cermin ya?" Katanya sambil bercanda. Raut wajah Bah Diman mendadak berubah. Dia menatap Tegar dengan tatapan yang tajam. Ini bukan candaan. Ini adalah apa yang aku lakukan sewaktu aku menjaga rumah ini. Lakukan saja apa yang aku perintahkan agar kalian semua aman selama bekerja di rumah ini. Ini adalah perintah Juragan Darta. Karena ketika selesai membereskan rumah ini, tugas terakhir kalian adalah memindahkan cermin-cermin ini ke tempat Juragan Darta yang baru. Sambil menatap Tegar dengan tatapan tajam, Bah Diman kembali berkata, "Kalau misalkan kalian bertanya alasan dibaliknya, cukup lakukan saja demi keselamatan kita semua." Nada bicara Bah Diman yang sedikit tegas membuat Tegar terdiam. Dia seperti tidak mau bercanda lagi tentang apa yang harus mereka kerjakan. Setelah itu, Bah Diman menatap kami semua. Raut wajahnya kembali menjadi normal. Lalu setelah itu ia kembali berkata, "Ya sudah, pokoknya kalian sekarang lakukan saja apa yang sudah aku perintahkan. Setelah itu selesai, baru kita bereskan rumah ini. Karena hanya cermin itu yang mesti dipindahkan. Untuk semua perabotan lainnya, itu sudah menjadi pemilik yang baru." Aku, Rina dan Tegar pun mengangguk. Lalu setelah itu, kami mulai berjalan mengelilingi rumah dan mulai mengerjakan apa yang Bah Diman suruh. Dan benar saja, banyak sekali cermin di dalam rumah ini. Di dalam kamar tidur, di sepanjang lorong, bahkan di ruangan belakang pun ada cermin-cermin kecil yang menempel di dinding. Ketika aku mengangkat cermin-cermin itu, seperti ada sesuatu di baliknya. Mungkin apa yang dikatakan oleh Tegar itu benar. Aku seperti merasa ada sesuatu yang menatapku ketika aku menatap cermin itu. Aku berusaha untuk mengabaikannya dan mulai menurunkan cermin-cermin besar yang bisa aku turunkan bersama Tegar dan juga Rina. Begitu juga dengan cermin-cermin yang menempel di kamar mandi. Aku menutupnya dengan kain dan mengumpulkannya di halaman depan. Bah Diman membantu Tegar untuk membungkus cermin-cermin besar yang kami turunkan. Dia menutupnya dengan kain putih dan mengikatnya dengan kuat. Setelah itu, dia membawanya keluar satu persatu. Setelah semua cermin selesai dikeluarkan, kami mulai menumpuk menjadi satu di sudut halaman depan. Dan setelah itu, kami baru boleh melanjutkan pekerjaan untuk membersihkan rumah ini. Hari pertama bekerja di rumah itu benar-benar melelahkan.
Kami semua membersihkan debu, menyapu halaman, dan membuka semua jendela sehingga rumah itu tidak pengap lagi. Selama kami membersihkan rumah itu, tidak ada gangguan yang terjadi seperti dalam cerita-cerita yang aku dengar dari para warga kampung. Mungkin ini karena cermin-cermin yang tertutup hingga membuat kami tenang bekerja di rumah ini. Dan bisa saja apa yang dikatakan Tegar memang benar, bahwa arwah yang bergentayangan di rumah ini dikurung di dalam cermin yang tertutup sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempatnya. Tak terasa, sekarang sudah hari kedua. Kami melanjutkan pekerjaan kami sekarang. Aku dan Rina mulai mengepel lantai kayu yang sudah bersih dari debu, sementara Tegar dan Badiman mulai memperbaiki langit-langit dan atap yang bocor. Tegar juga mulai mengecat beberapa bagian dinding dan langit-langit yang kusam, sehingga noda-noda kusam yang menutupi rumah itu kini tertutup oleh cat yang baru. Kami terus bekerja hingga siang hari. Aku dan Rina beristirahat terlebih dulu karena kelelahan setelah membersihkan benda-benda yang ada di ruang tamu dan ruang keluarga. Namun, tepat ketika kami sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh suara teriakan dari Tegar. Kami berdua saling berpandangan, dan tak lama kemudian Tegar tiba-tiba datang dari sudut teras dengan baju dan wajah yang penuh dengan cat. "Kenapa kamu?" tanyaku. Tegar menjawab pertanyaanku sambil menggerutu. Dia berkata bahwa dia yang sedang memindahkan cat kaleng malah terjatuh sehingga kaleng cat itu tumpah semua dan menodai kain penutup cermin yang ditumpuk di sudut halaman depan. Aku langsung berjalan ke arah tumpukan cermin itu, dan benar saja, salah satu kain putihnya kini penuh dengan cat. Tegar pun meminta untuk membawakan kain putih yang baru, lalu dia menarik kain yang terkena cat itu dan melemparkannya ke tumpukan sampah. Tak lama kemudian, dia menutup kembali kain penutup cermin itu dengan kain yang baru, lalu ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah beristirahat sejenak, akhirnya kami pun melanjutkan pekerjaan hingga sore. Karena rumah ini benar-benar luas, aku dan Rina bekerja secara terpisah. Aku membersihkan lantai 2, sedangkan Rina membersihkan kamar anak yang letaknya ada di ujung lorong. Ketika aku sedang fokus dengan pekerjaanku, tiba-tiba aku mendengar jeritan dari Rina yang menjerit dari dalam kamar. Aku langsung berlari ke arah Rina. Terlihat pula Abah Diman ikut berlari dari depan ke arahnya. Ketika sampai di sana, Rina sudah terduduk lemas dengan wajah yang pucat. Tegar yang datang terlambat bertanya atas apa yang terjadi, namun kami belum tahu jawabannya karena Rina masih duduk dengan seluruh tubuh yang bergetar. Abah Diman mencoba untuk menenangkan. Dia bertanya dengan pelan tentang apa yang terjadi. Namun Rina tidak bisa menjawab. Mulutnya hanya terbuka dan tidak ada suara yang keluar. Matanya melotot tajam ke arah kamar dengan tubuh gemetar. Tegar yang melihat hal itu langsung masuk ke dalam kamar, dan di sana dia tidak menemukan apapun selain ranjang kecil dan beberapa mainan yang berserakan di lantai. Kami pun akhirnya membawa Rina ke ruang depan, dan setelah diberikan teh hangat, akhirnya ia mulai bercerita. Tadi saya sedang mengelap kaca jendela, dan secara tidak sengaja saya lihat pantulan diri saya di kaca. Tapi di sana ada juga sosok anak kecil yang berdiri tepat di belakang, wajahnya penuh luka. Rina terdiam dengan tubuh yang bergetar. Rasa takutnya masih belum hilang, sehingga Badiman memutuskan untuk memulangkan kami lebih awal dan membiarkan dia sendirian di rumah ini. Entah apa yang akan dilakukan oleh Badiman, namun dari raut wajahnya sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan hal itu sepertinya tidak ingin diketahui oleh kami bertiga. Kami pun akhirnya kembali lagi di keesokan harinya. Ketika aku datang, Badiman sudah duduk dan menunduk di depan teras. Wajahnya tampak kelelahan dan ia nampak bingung karena sesuatu. Setelah kami datang,
Abah Diman memerintahkan kami untuk melanjutkan pekerjaan kemarin. Dia sudah memastikan semua aman dan kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Tapi rupanya apa yang Abah Diman bicarakan itu tidak terbukti, karena tepat jam 3 sore tiba-tiba saja Tegar berlari ke arah kami yang sedang berkumpul di ruang depan. Sosok yang awalnya sering bercanda dan menantang apapun secara mendadak berubah menjadi sosok penakut. Tegar bercerita bahwa ketika dia sedang membabat sisa ilalang yang ada di halaman belakang, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya sehingga ia terjatuh ke semak-semak dan tubuhnya menghantam duri dari semak-semak itu. Awalnya dia menyangka bahwa ia tersangkut oleh ranting pohon, tapi tak lama kemudian dia melihat sesosok wanita yang muncul dari balik rimbunnya semak-semak yang tinggi itu. Kedua matanya merah menatap Tegar dengan tajam. Lalu tak lama kemudian dia mendekat dan Tegar bisa melihat bagaimana wajahnya yang hancur dan penuh luka. Hal itulah yang membuatnya dia langsung berlari dan menemui kami semua yang ada di ruangan depan. Abah Diman kembali terdiam. Wajahnya tampak khawatir. Dia langsung pergi ke halaman belakang seorang diri dan 10 menit kemudian dia kembali dan langsung memerintahkan kami untuk pulang. Entah apa yang akan dilakukan, namun ketika esok harinya Badiman pun berkata, "Coba kalian periksa lagi cermin di seluruh rumah ini. Jangan sampai ada yang terlewat atau jangan sampai ada yang terbuka sedikit pun. Semuanya harus tertutup dan dikumpulkan di sini. Takutnya ada cermin yang terlewat di dalam rumah dan belum dikeluarkan." Abah Diman berkata seperti itu dengan wajah yang tampak lelah. Dia seperti kurang tidur setelah tinggal di rumah itu selama 2 hari. Akhirnya kami berkeliling memastikan tidak ada cermin yang masih menggantung di dalam rumah. Bahkan Rina sempat menghitung kembali cermin yang disimpan di halaman depan, tapi tidak ada yang berubah, sehingga hal itu membuat Badiman semakin kebingungan. Badiman hanya duduk di kursi setelah memastikan bahwa cermin-cermin itu tertutup rapat dengan kain. Dan setelah itu kami diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan kami yang tertunda. Aku yang pada saat itu masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan tiba-tiba berangkat sendirian ke belakang sana, sedangkan Rina dan Tegar ada di depan rumah. Aku berani sendirian ke belakang karena hari masih siang, sehingga mana mungkin ada gangguan di tengah-tengah sinar matahari yang menyinari seluruh rumah ini. Tapi ternyata anggapanku salah. Tepat ketika aku berjalan melewati lorong untuk sampai ke belakang, tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan. Tangisan itu asalnya dari seorang wanita. Dia menangis dengan lirih. Aku langsung terdiam. Aku bisa dengan jelas mendengar suara itu dari arah kamar utama yang letaknya persis di sebelahku. Jujur, aku mulai ketakutan, tapi di satu sisi aku penasaran, sehingga aku langsung menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka lebar. Di sana aku dikejutkan dengan kehadiran sesosok wanita berdiri sambil menangis. Tubuhnya penuh luka. Tubuhnya nampak transparan ketika sinar matahari yang terang itu menyinari kamar. Dia menatapku dengan luka di sekujur tubuhnya. Beberapa luka itu masih menganga dan aku bisa dengan jelas melihat ada daging berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Awalnya aku ingin berlari ke arah Badiman, Rina dan Tegar yang ada di depan, tapi ternyata ketika aku membalikan badan, tiba-tiba saja aku melihat sesosok anak kecil berdiri di samping lemari. Ia menatapku kosong dengan tatapan penuh luka. Aku semakin terdiam, tak bisa bergerak. Sosok itu muncul di lorong yang bisa tembus ke depan rumah, dan tak lama kemudian sebuah hembusan nafas terdengar pelan diiringi dengan 2 tangan yang merangkulku dari belakang. Selain itu, aku bisa melihat ada beberapa helai rambut yang mulai muncul di pundakku, dan pada saat yang bersamaan aku bisa merasakan ada hembusan pelan tepat di arah telingaku.
Tubuhku semakin membeku. Aku benar-benar pucat. Ya, aku tahu bahwa ada sesuatu di bahuku pada saat itu. Aku tidak berani menoleh, tapi entah mengapa kepalaku seperti dipaksa untuk menoleh ke arah kiri. Dan di saat itulah sosok wanita yang tadi ada di dalam kamar tiba-tiba berada tepat 1 meter dari kepalaku. Kedua tangannya yang dingin merangkul tubuhku dan ia pun berkata, Mana Darta? Hal itu membuatku langsung menjerit dengan keras. Saking kerasnya jeritanku membuatku langsung ambruk. Dan karena rasa takut yang memuncak, aku pun pingsan. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, namun tiba-tiba aku mendengar secara samar ada suara Rina, Badiman dan Tegar yang sedang mengobrol. Kubuka kedua mataku, dan di sana Tegar nampak marah kepada Badiman untuk meminta penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Badiman yang melihatku membuka mata langsung menghentikan percakapannya dengan Tegar. Dia lebih memilih menghampiriku dan membantuku duduk. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 5 sore dan kami semua masih berada di rumah ini dalam keadaan lampu rumah yang sudah menyala sepenuhnya. Terlihat di sana Rina juga sudah ingin pulang. Dia seperti tidak tahan dengan apa yang terjadi di dalam rumah ini dan Abadiman kembali didesak oleh Tegar atas apa yang terjadi. Abadiman akhirnya melirik ke arah kami semua. Dia menghela nafas panjang dan mulai bercerita. Sebenarnya, apa yang kalian lihat itu adalah arwah dari istri dan anak Juragan Darta. Mereka memang bergentayangan di rumah ini, sehingga banyak cerita seram yang beredar. Tapi, aku sudah mengurung mereka di dalam cermin berkat bantuan dari paranormal yang aku kenal selama aku menjaga rumah ini, sehingga aku bisa menjaga rumah ini tanpa gangguan. Tapi, kenapa ketika kita membersihkan rumah ini dan menutup semua cermin itu mereka muncul lagi? Abadiman menggelengkan kepala. Dia juga bingung karena semua cermin yang ada di rumah sudah dikeluarkan. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memeriksa semuanya selama beberapa hari ini. Bahkan ia meminta kami semua untuk mengecek, tapi entah kenapa gangguan itu muncul. Abadiman juga menjelaskan bahwa gangguan itu hanya akan terjadi apabila cermin itu rusak atau ada yang hilang. Sebentar, potongku kembali sambil memegangi kepala karena masih pusing. Aku melirik ke arah Tegar. Aku seperti mengingat sesuatu tentang apa yang ia lakukan. Kemarin, yang waktu cat itu dijatuhkan, kaca-kacanya nggak pecah kan? Tanyaku pada Tegar. Kami mendadak diam. Memang, kami tidak melihat dengan seksama kondisi cermin itu. Kami hanya menghitungnya dan memastikan bahwa cermin itu tidak ada yang hilang. Kami semua langsung berdiri dan berlari ke arah halaman depan untuk mengecek. Abadiman langsung menarik kain di cermin itu dan mengecek dengan seksama. Gak ada yang pecah, jawab Tegar. Aku hanya terdiam. Begitu juga dengan Badiman. Tapi Rina yang berada di belakangku tiba-tiba berkata, coba cek di bagian bawah. Siapa tahu kaleng cat itu tidak memecahkan yang atas tapi yang di tengah. Apa yang Rina katakan membuat kami seketika langsung membuka kain penutup cermin satu persatu. Dan ketika kami memindahkannya, ternyata ada satu cermin yang retak di bagian tengah. Mungkin karena benturan kaleng cat yang membuat cermin itu menekan ke bawah, sehingga cermin yang berada di tengah tidak kuat menahan hingga retak. Abadiman kini tahu kenapa mereka kembali muncul, karena mereka terlepas dari retakan cermin ini. Baru saja Abadiman mengerti akar masalah dari rumah itu. Tiba-tiba saja, prang! Kaca yang ada di depan kami mendadak pecah, dan hal itu membuat kami seketika mundur beberapa langkah dari sana. Prang! Prang! Terdengar suara-suara cermin yang pecah lagi. Dari tumpukan cermin itu suaranya begitu keras sehingga membuat kami harus menjaga jarak agar tidak terkena pecahan kacanya. Pecahannya menyebar kemana-mana dan hal itu membuat kami semua ketakutan.
Abadiman menggelengkan kepala. Dia tahu apa yang terjadi ketika cermin itu pecah, dan dengan sekuat tenaga Abadiman menyuruh kami untuk lari meninggalkan rumah ini. Kami benar-benar ketakutan karena selain cermin yang pecah di rumah itu, kami semua melihat dua sosok yang mengerikan yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Sosok itu berdiri tegap, menatap kami dengan tatapan kosong hingga membuat kami semua langsung berlari sekencang-kencangnya menjauh dari rumah itu. Kami baru bisa berhenti ketika kami sudah sampai di salah satu saung yang dekat dengan jalanan kampung. Di sana, Tegar semakin marah dan meminta penjelasan dari Abadiman. Aku dan Rina hanya bisa berdiam diri karena aku juga ingin tahu kenapa mereka begitu marah sehingga membuat semua cermin itu pecah. Abadiman terdiam. Sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal ini, namun dia berkata bahwa dia akan menceritakan semua asalkan kami bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah kami terima. Jujur, aku tidak mau kembali lagi dengan sesuatu yang menakutkan di dalam rumah itu. Tapi di satu sisi, aku juga melihat kebingungan Abadiman atas apa yang terjadi, karena mau bagaimanapun rumah itu harus selesai. Tegar yang berada di dekatku langsung melirik ke arahku dan Rina. Kami seperti terjebak dalam pemikiran kami sendiri. Tegar yang pertama kali berkata bahwa dia akan melanjutkan karena mau bagaimanapun dia butuh uang. Rina juga berkata demikian, dia juga akan memaksakan diri karena tinggal beberapa hari lagi pekerjaan itu selesai. Lalu aku hanya terdiam memikirkan ibuku. Dan setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku mengangguk kembali dan berkata bahwa aku akan bekerja hingga selesai di dalam rumah itu apapun yang terjadi. Tegar pun berkata bahwa Badiman harus membicarakan semuanya karena kami sudah setuju dengan apa yang ia katakan. Abadiman mengangguk. Dia berterima kasih. Dia juga berkata bahwa nanti ketika bekerja tidak boleh ada yang sendirian. Semuanya harus berada di dalam satu ruangan ketika di dalam rumah. Ketika Tegar bertanya tentang cermin itu, Badiman berkata bahwa dia akan mencari solusinya nanti dengan Juragan Darta. Keesokan harinya, kami boleh membersihkan kembali semua pecahan kaca yang ada di halaman rumah, dan suasana rumah kini benar-benar berbeda. Kami seperti diawasi oleh mereka di setiap sudut yang gelap ketika kami bekerja. Karena kami yang bekerja bersama-sama dan tidak berpencar satu sama lain, maka kami merasa aman. Meskipun gangguan itu selalu saja muncul ketika kami bekerja. Abadiman mewanti-wanti agar kami tidak menghiraukan semua hal yang kami lihat hingga semuanya beres, dan tak disangka kami bisa bertahan hingga kami menyelesaikan semuanya sampai hari ke-6. Tepat di hari yang ke-7, pekerjaan kami selesai sepenuhnya. Kami pun kembali berkumpul untuk pembayaran sisa gaji yang baru dibayar setengah. Di sana Abadiman berkata bahwa dia sudah melaporkan hal ini pada Juragan Darta, dan dia berkata bahwa dia tidak peduli ketika cermin itu pecah karena awalnya cermin itu akan dibuang ketika dipindahkan ke rumahnya. Tapi Badiman tiba-tiba mendekat kepada kami. Dia memastikan bahwa ketika dia bercerita, ini tidak akan membuat kami menceritakan pada orang lain. Kami mengangguk pelan, dan tak lama ia mulai bercerita bahwa sebenarnya jiwa istri dan anaknya itu adalah jiwa-jiwa yang marah pada Juragan Darta. Isu perampokan yang terjadi di dalam rumah itu hanyalah kebohongan, karena cerita yang sebenarnya mereka berdua ditumbalkan di rumah itu untuk kemakmuran Juragan Darta. Istri dan anaknya akhirnya bergentayangan meneror Juragan Darta yang pada saat itu tinggal seorang diri untuk dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak menyangka bahwa istri dan anaknya bisa meneror, sehingga dia memanggil paranormal untuk mengurung mereka di cermin, dan dia juga memanggil Badiman untuk menjaga rumah itu selama beberapa bulan. Badiman juga sempat bertanya pada Juragan Darta, bagaimana kalau pemilik baru itu nanti akan diteror oleh istri dan anaknya di sana.
Juragan Darta hanya tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Dia berkata, karena rumah itu sudah dipindah tangankan, jadi apapun yang terjadi dia tidak ikut campur. Aku hanya terdiam mendengar cerita itu. Sambil menerima sisa pembayaran gajiku, aku berkata bahwa aku tidak akan menceritakan pada orang lain. Itu adalah aib dari Juragan Darta. Namun, aku juga tidak akan pernah mau menerima pekerjaan apapun darinya sekarang karena aku takut bisa saja kami semua yang ada di sini akan menjadi tumbal selanjutnya ketika kami bekerja kembali, seperti halnya istri dan anaknya yang kini bergentayangan di rumah tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, ini mengerikan banget ya, mencekam banget. Dan, ini kalau Ella tahu nih dari awal nggak bakalan deh Ella dan teman-temannya mau tuh ikutan bersihin rumahnya Juragan Darta. Jadi rumor yang selama ini beredar di desa tersebut bahwa Juragan Darta itu dulu kerampokan hingga menewaskan istri dan anaknya, dan karena meninggal dibunuh akhirnya arwah anak dan istrinya menjadi gentayangan. Itu rumor yang disebar dan memang sengaja di framing seperti itu. Warga desa pun percaya, padahal di balik itu semua ternyata terungkaplah semua bahwasanya Juragan Darta telah melakukan ritual pesugihan. Dan anak dan istrinya ini menjadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Darta. Dan itu akan meneror dia terus ya, luar biasa. Bener-bener gak nyangka Juragan Darta untuk mendapatkan semua kekayaannya itu tega menumbangkan istri sekaligus anaknya. Buat apa dia nyari duit banyak-banyak? Sedangkan orang nyari duit tuh banyak-banyak, nyari duit mati-matian buat siapa? Buat anak dan istri kan pastinya. Ini nyari duit banyak-banyak buat dia sendiri, emangnya gimana tuh duit mau dibawa mati ya kan? Juragan Darta, bertobatlah Anda. Dan terima kasih kepada Bang Sidik ya atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Bisa juga dibantu dong untuk di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.